Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tria Putri Ramadona, mahasiswa PPG dalam jabatan 2002, kategori 1 gelombang 2 jurusan Matematika akan mempresentasikan atau membacakan laporan LK 3.1 saya menyusun best practice, menyusun cerita baik menggunakan metode STAR. Lokasinya di SMA Negeri 1 Sijunjung, lingkup pendidikannya sekolah menengah atas, tujuannya ingin dicapai meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan komunikasi matematis peserta didik kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Sijunjung. Penulisnya Tria Putri Ramadona, saya sendiri. Tanggal aksi 1, 12 dan 17 Desember 2022, aksi 2, 5 dan 18 Januari 2023. Kondisi yang menjadi latar belakang masalahnya belum terbiasanya peserta didik menyelesaikan masalah-masalah kontekstual. Sebagian besar peserta didik belum mampu mengungkapkan ide secara lisan dan tulisan. Kemudian peserta didik belum mampu berdiskusi dengan baik. Kemudian peserta didik belum mampu memahami suatu presentasi matematika tertulis. Peserta didik belum tertarik melakukan diskusi dengan temannya. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena dengan menggunakan model PBL dengan pendekatan saintifik terintegrasi TIPEK berbantuan media pembelajaran LKPD dan bahan ajar berbasis aplikasi Canva, aplikasi GeoGebra dan PowerPoint dapat mengembangkan pengetahuan peserta didik dan percaya diri atas pendapat yang disampaikan, sehingga peserta didik yang berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar dengan model ini dapat berubah secara akademik dan pengetahuan yang luas. Hal ini dikarenakan pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok yang dibagi secara heterogen. Pada kegiatan diskusi secara kolaboratif dengan teman kelompoknya dengan mendiskusikan permasalahan yang disajikan pada LKPD, peserta didik dapat melatih kemampuan komunikasi matematisnya, yaitu menyatakan suatu peristiwa sehari-hari, kemudian menjelaskan strategi penyelesaian suatu masalah. Setelah sesi diskusi selesai, peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Pada kegiatan ini, kemampuan komunikasi yang dapat dilatih yaitu menjelaskan ide ke dalam simbol matematika. Kemudian peserta didik menganalisis tampilan dari kedua kelompok. Peserta didik dapat juga melatih indikator kemampuan komunikasi matematis, yaitu menyusun bukti dan memberikan penjelasan terhadap suatu pernyataan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator kemampuan komunikasi matematis peserta didik dapat dilatih dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Selain itu, motivasi belajar peserta didik meningkat juga di seluruh indikator motivasi belajar setelah diterapkan model PBL ini. Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model PBL, pendidik menggunakan media pembelajaran seperti penggunaan aplikasi GeoGebra dan penggunaan media PowerPoint untuk mengerjakan latihan soal. Selain itu, di setiap pengerjaan soal seperti pretest, kuis, dan PR, seluruh soalnya disajikan dalam bentuk scan barcode yang memanfaatkan HP peserta didik untuk menampilkan soalnya, sehingga peserta didik yang memang latar belakangnya itu tidak bisa terhindar dari HP bisa memanfaatkan HP dalam proses pembelajaran. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini? Peran dan tanggung jawab saya pada praktek ini adalah sebagai seorang pendidik. Sebagai pendidik, membuat rancangan perangkat pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran LKPD, evaluasi, dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah dibuat. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, yang pertama itu masih ada 7% peserta didik yang belum terlibat secara aktif pada saat diskusi. Kemudian terdapat peserta didik masih malu memberikan argumen dan bertanya pada saat diskusi. Kemudian peserta didik yang melakukan presentasi juga masih belum terampil dalam berbicara. Siapa saja yang terlibat dalam aksi ini? Yang pertama peserta didik, kemudian pendidik, kemudian kepala sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Yang pertama itu lebih memperhatikan waktu pembelajaran. Berikutnya lebih memberikan penekanan pada poin-poin penting, memberikan waktu untuk peserta didik dalam menyimpulkan dan menuliskan hasil kesimpulan, lebih menciptakan suasana belajar yang kondusif, kemudian lebih memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik. Pendidik akan lebih memperhatikan gaya belajar peserta didik, kemudian lebih memberikan waktu kepada peserta didik untuk mengemukakan argumennya. Strategi apa yang digunakan? Yang pertama, melakukan pembelajaran dengan menggunakan model PBL dengan pendekatan saintifik yang terintegrasi TIPEK berbantuan media pembelajaran LKPD, bahan ajar berbasis aplikasi Canva, aplikasi GeoGebra, dan PowerPoint. Proses yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini.
Pada kegiatan pendahuluan dan kegiatan orientasi, pendidik membuka pertemuan dengan mengucapkan salam, kemudian peserta pendidik memeriksa kehadiran, kemudian memberikan soal tes kemampuan awal, setelah itu memutarkan video yang berupa motivasi kepada peserta didik. Kemudian setelah itu peserta didik melakukan pretest terlebih dahulu. Berikut adalah gambar kegiatan pendahuluan. Kemudian pada kegiatan inti, peserta didik membagikan LKPD yang di dalamnya terdapat masalah yang dicetak tebal seperti itu. Kemudian peserta didik diminta untuk berdiskusi, kemudian mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian setelah presentasi, peserta didik akan diminta untuk menggunakan aplikasi GeoGebra untuk memudahkan atau mengecek kembali hasil penyelesaian dari diskusi yang telah dilakukan. Orang-orang yang terlibat pada tantangan ini yaitu terutama peserta didik, kemudian ada pendidik, kepala sekolah, ada teman sejawat juga yang sebagai observer, kemudian ada kameramen, kemudian ada dosen dan guru pamong yang memberikan bimbingan. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini yaitu LKPD, bahan ajar, media PowerPoint, dan aplikasi GeoGebra, buku dan internet juga. Bagaimana dampaknya? Pertama, motivasi belajar peserta didik itu meningkat pada setiap indikator. Terlihat pada hasil observasi motivasi peserta didik, terlihat pada pertemuan pertama sampai pertemuan keempat itu selalu meningkat, dan analisis angket motivasi juga seperti itu. Di empat indikator motivasi belajar yang diharapkan muncul itu sudah terlihat dan meningkat di setiap pertemuannya. Kemudian untuk kemampuan komunikasi matematis peserta didik juga meningkat pada pertemuan pertama sampai pertemuan keempat di masing-masing indikatornya. Ada 4 indikator yang dilihat yang diharapkan muncul pada aksi ini. Terlihat pada diagram itu semua indikator kemampuan komunikasi matematis itu meningkat. Hal ini dikarenakan peserta didik sudah mulai terbiasa dengan mode pembelajaran yang digunakan. Kemudian juga peserta didik sudah diberi waktu yang lebih banyak dalam menyelesaikan soal-soal pretest. Selain itu, pada saat diskusi juga telah melatih kemampuan komunikasi matematis siswa yang juga terdapat pada LKPD. Langkah-langkah di LKPD itu juga sudah melatih kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Apa hasilnya efektif? Ya, efektif. Terlihat pada pertemuan 1 sampai pertemuan 4 persentase hasil observasinya meningkat. Kemudian data ini juga dikuatkan oleh data angket yang diisi oleh peserta didik. Kemudian untuk kemampuan komunikasi matematisnya juga meningkat rata-ratanya dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-4. Hal ini terlihat bahwa ketercapaian indikator kemampuan komunikasi matematis terus meningkat setelah dilaksanakannya aksi. Bagaimana respon orang lain? Pada pertemuan pertama itu baik karena masih belum terbiasa. Kemudian pada pertemuan kedua sampai keempat itu sudah sangat baik karena peserta didik dan juga orang-orang yang lain juga sudah terbiasa melakukan mode pembelajaran yang diterapkan. Apa yang menjadi faktor keberhasilan? Keberhasilan ini yang menjadi faktornya yaitu peserta didik sudah memahami materi. 94% peserta didik itu sudah mampu menyampaikan materi dengan baik. Sedangkan faktor ketidakberhasilannya masih ada 7% peserta didik belum berani mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajarannya, suasana belajar mengajarnya jadi lebih menyenangkan karena peserta didik terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran, mendapatkan tanggapan positif dari teman sejawat dan juga peserta didik dalam penerapan model PBL ini dengan pendekatan saintifik dan integrasi TPEK berbantuan media pembelajaran LKPD dan bahan ajar berbasis aplikasi Canva, aplikasi GeoGebra, dan PowerPoint. Oke, sekian presentasi atau saya membacakan laporan LK 3.1 tentang best practice dari aksi-aksi yang telah saya lakukan pada kegiatan PPG ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.